Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas A1 2021 akan melakukan presentasi mengenai bisnis usaha bimbingan belajar. Anggotanya terdiri dari saya sendiri, Febri Anita, kemudian ada Lisda Laila, dan juga ada Pina Rizky Utami. Materi pokok pembahasannya, yang pertama ada definisi atau konsep umum bimbingan belajar, yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga ada potensi usaha, yang keempat ada inovasi, dan yang kelima adalah kesimpulan. Yang pertama yaitu merupakan definisi dari wirausaha bimbingan belajar. Bimbingan belajar atau bimbel merupakan bisnis wirausaha akademik. Usaha yang didirikan dengan tujuan menyediakan layanan pendidikan tambahan kepada siswa untuk membantu mereka memahami materi pelajaran secara lebih mendalam. Kemudian, apa sih definisi dari bimbingan belajar itu sendiri? Menurut Demar Hamalik 2004, bimbingan belajar merupakan bimbingan yang ditujukan kepada siswa untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, kemampuannya, dan membantu siswa untuk menentukan cara-cara yang efektif dan juga efisien dalam mengatasi masalah belajar yang dialami oleh siswa. Yang selanjutnya adalah konsep umum dari bimbingan belajar. Bisnis bimbingan belajar biasanya menawarkan berbagai program pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum sekolah atau ujian yang relevan. Jadi, dalam melaksanakan bisnis bimbingan belajar ini, materi yang digunakannya yaitu menyesuaikan dengan kurikulum sekolah. Kemudian, tujuan utama dari bisnis wirausaha akademik bimbingan belajar yaitu membantu siswa meraih kesuksesan akademik dan membantu mereka mencapai potensi maksimal mereka dalam bidang pendidikan. Pada saat ini, bisnis bimbingan belajar di Indonesia sudah cukup banyak. Contoh bisnis bimbingan belajar yang pertama adalah Ruang Guru, yang kedua adalah Primagama, yang ketiga Ganesha, yang keempat Nitron, dan yang kelima Genius. Adapun kelebihan dan kekurangan dari wirausaha bimbingan belajar. Yang pertama adalah kelebihan. Kontribusi pada pendidikan bimbel dapat membantu meningkatkan prestasi akademik siswa dengan memberikan bantuan tambahan di luar lingkungan sekolah. Yang kedua yaitu potensi keuntungan. Dengan jumlah siswa yang konsisten, usaha bimbel dapat menghasilkan pendapatan yang stabil. Yang ketiga adalah fleksibilitas waktu. Kedua, usaha bimbel bersama dengan pekerjaan. Kemudian usaha bimbel juga dapat menciptakan peluang kerja bagi para pendidik dan juga tenaga kerja. Dengan berinteraksi secara langsung dengan siswa dan orang tua, kita dapat membangun hubungan kuat dan berkelanjutan dalam komunitas pendidikan lokal. Adapun kekurangan dari bimbingan belajar. Pertama adalah yang saat ini belajar memiliki persaingan yang sangat ketat di beberapa, terutama yang kedua pada musim tergantung pada musim di sini variasi tergantung pada musim ujian seperti ujian masuk perguruan tinggi atau ujian nasional bahkan ujian pada biasa sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah biaya operasional yang tinggi. Memiliki usaha bimbel memerlukan nyewa uang, memperkerjakan tenaga pengajar, membeli materi pembelajaran, dan biaya operasional lainnya. Yang keempat yaitu membuat waktu dan energi. Mengelola usaha bimbel membutuhkan waktu dan energi yang besar, terutama dalam hal merencanakan kurikulum, mengelola staf, dan berinteraksi dengan orang tua siswa. Dan yang kelima, tentang terhadap perubahan kurikulum. Bimbel harus selalu memperbarui kurikulum mereka sesuai dengan perubahan dalam kurikulum pendidikan formal yang dapat menambah beban kerja dan biaya. Kemudian, topik pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Vina Rizky Utami. Baik, saya akan melanjutkan pendahuluan. Bimbingan belajar merupakan usaha yang cukup
aktif di Indonesia meskipun telah mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir dengan munculnya platform pembelajaran online. Banyak bimbingan belajar di Indonesia, baik yang berskala nasional maupun lokal, yang menawarkan berbagai jenis layanan untuk berbagai tingkat pendidikan. Beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya orang membuka bisnis bimbel di Indonesia antara lain tingginya persaingan di dunia pendidikan, kebutuhan akan peningkatan prestasi akademik, permintaan orang tua untuk mendukung pendidikan anak-anak mereka, serta potensi keuntungan yang dapat diperoleh dari bisnis ini. Bisnis bimbel di Indonesia umumnya berjalan dengan menyediakan berbagai program pembelajaran untuk berbagai mata pelajaran, baik untuk tingkat sekolah dasar, menengah, maupun tinggi. Mereka biasanya menawarkan kelas reguler, persiapan ujian, serta layanan konsultasi akademik. Beberapa juga telah mengadopsi model pembelajaran online untuk menjangkau lebih banyak siswa. Dan selanjutnya, potensi wirausaha bimbingan belajar. Membuka usaha bimbingan belajar memiliki potensi yang cukup menjanjikan, terutama dalam pertumbuhan pesat dalam industri pendidikan dan persaingan yang semakin ketat dalam mencapai hasil akademis yang baik. Berikut beberapa potensi yang bisa menjadi pertimbangan. Yang pertama, kebutuhan akan bimbingan tambahan. Banyak siswa dan orang tua yang mencari bimbingan tambahan untuk meningkatkan pemahaman materi pelajaran, persiapan ujian, ataupun peningkatan prestasi akademis. Dan yang kedua, persaingan sekolah yang ketat. Siswa dan orang tua seringkali mencari bimbingan belajar sebagai cara untuk bersaing lebih baik dalam lingkungan pendidikan yang kompetitif. Yang ketiga, diversifikasi layanan. Menghadirkan layanan yang beragam seperti bimbingan akademis, pelatihan ujian masuk, dan bimbingan karir dapat meningkatkan daya tarik usaha bimbingan belajar. Dan yang keempat, ada peningkatan permintaan akan keterampilan non-akademis. Selain akademis, ada permintaan yang meningkat untuk pembelajaran keterampilan tambahan seperti bahasa asing, teknologi, dan keterampilan soft skill. Yang kelima, fleksibilitas lokasi dan metode. Dengan kemajuan teknologi, bimbingan belajar dapat diselenggarakan secara online ataupun offline, memberikan fleksibilitas kepada siswa dan orang tua dalam memilih metode pembelajaran yang sesuai. Dan yang keenam, ada kemitraan dengan sekolah. Kerjasama dengan sekolah-sekolah lokal untuk menyediakan layanan bimbingan belajar tambahan dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Yang ketujuh, peningkatan keterjangkauan. Dengan menyediakan layanan yang terjangkau atau menawarkan paket diskon, usaha bimbingan belajar dapat menjangkau lebih banyak siswa dari berbagai latar belakang ekonomi. Dan yang terakhir, ada kualitas pengajar dan kurikulum. Menyediakan pengajar yang berkualitas dan kurikulum yang efektif dapat membantu meningkatkan reputasi usaha bimbingan belajar dan mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Namun, penting untuk memperhatikan persaingan yang ketat, regulasi pemerintah, serta perubahan tren dalam pendidikan saat merencanakan dan menjalankan usaha bimbingan belajar. Baik, materi yang inovasi akan dibahas oleh Lisda Laila. Thank you, Pina. Inovasi. Berikut adalah ada beberapa inovasi untuk membuka bimbingan belajar agar dapat bersaing dan mengikuti perkembangan zaman. Yang pertama ada platform pembelajaran online yang interaktif. Membuat platform pembelajaran online yang interaktif dan menarik dengan fitur-fitur seperti kuis interaktif, forum diskusi, dan pengajaran berbasis video untuk meningkatkan ketertiban siswa. Dan yang kedua ada penggunaan teknologi AR dan virtual reality. Pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran untuk memberikan pengalaman belajar yang imersif dan memikat. Yang ketiga, kurikulum yang fleksibel dan terpersonalisasi. Penyediaan kurikulum yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar masing-masing siswa dengan memperhatikan gaya belajar dan kekuatan individu.
Yang keempat, layanan tutoring online dengan kualitas tinggi. Menawarkan layanan tutoring online dengan mengajar berkualitas tinggi yang dapat memberikan bantuan akademik secara langsung melalui platform digital. Yang kelima, pelatihan keterampilan non-akademik. Selain mata pelajaran akademik, menyediakan pelatihan keterampilan seperti kemampuan presentasi, kepemimpinan, dan pemecahan masalah untuk mempersiapkan siswa menghadapi tuntutan dunia kerja yang semakin kompleks. Yang keenam, kemitraan dan industri. Bermitra dengan perusahaan atau lembaga terkait untuk menyediakan program magang atau pelatihan kerja yang relevan dan kebutuhan pasar kerja saat ini. Yang ketujuh, pemanfaatan analitik data pendidikan. Penggunaan analitik data untuk memantau kemajuan belajar siswa secara real time dengan memberikan umpan balik yang tepat atau kepada siswa dan orang tua. Kedelapan, pengembangan aplikasi mobile. Membuat aplikasi mobile yang memudahkan siswa dalam mengakses materi, pembelajaran, jadwal, dan layanan konsultasi dengan pengajar atau tutor. Yang kesembilan, pengembangan komunitas belajar online. Membangun komunikasi belajar online di mana siswa dapat saling berinteraksi, berbagi pengalaman, dan mendukung satu sama lain dalam perjalanan belajar mereka. Yang ke-10, program penghargaan dan insentif. Menghadirkan program penghargaan dan insentif untuk siswa yang mencapai pencapaian akademik tertentu atau berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar. Dan untuk kesimpulannya, bisnis wirausaha akademik bimbingan belajar merupakan usaha yang bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan tambahan kepada siswa guna membantu mereka mencapai potensi maksimal dalam bidang pendidikan. Meskipun memiliki kelebihan seperti kontribusi pada pendidikan, potensi keuntungan, dan fleksibilitas waktu, namun juga memiliki kekurangan seperti persaingan yang ketat, biaya operasional tinggi, dan tantangan dalam memperoleh siswa. Inovasi dalam bisnis bimbingan belajar meliputi penggunaan teknologi, kurikulum terpersonalisasi, layanan tutoring online, dan kemitraan dengan industri untuk meningkatkan daya saing dan relevansi bisnis di era digital. Cukup sekian presentasi kami mengenai bimbingan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.